Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Demi Ethan Han, Harvey York akhirnya menuju rumah keluarga Han untuk mengobati nenek Ethan Han. Namun saat akan bertindak seorang biarawati muda, berusaha memojokkannya. Agar tidak penasaran, langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 6195 sampai 6199. Chapter 6195. Mata Harvey York memandang di sekitar tempat itu, dan kemudian tatapannya jatuh pada seorang pendeta wanita yang masih muda dengan jubah ungu. Pendeta wanita ini memiliki kulit seputih salju dan wajah seperti bunga persik. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia tidak terlihat seperti seorang biarawati. Namun, banyak orang di sekitarnya tampaknya dipimpin olehnya. Harvey York ingat bahwa orang yang mengenakan jubah pendeta ungu memiliki status harusnya sangat mulia. Pendeta wanita itu memperhatikan tatapannya, dan matanya yang tenang menyapu, dan kemudian melotot dengan tajam. Ketika dia membuat ekspresi ini, dia memiliki rasa superioritas di wajahnya. Tetapi setelah menatap Harvey York, dia segera memalingkan wajahnya. Dia sepertinya menganggap Harvey York sebagai orang yang tidak kompeten. Selain itu, dia juga tidak tertarik pada sosok Harvey York. Bagaimanapun, saat ini, yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Nyonya Han. Siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ini bisa mendapatkan keuntungan besar dari keluarga Han. Semuanya, terima kasih atas kerja keras kalian. Ketika Harvey York melihat sekeliling, Butler Han telah pergi dengan tenang. Setelah beberapa saat, seorang pria berjas tang dengan wajah persegi, yang tampak berusia 50-an, berjalan perlahan pada saat ini. Saat melihatnya muncul, semua orang yang hadir tampak serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Han. Jelas, dia adalah penguasa sebenarnya dari keluarga Han saat ini, Fir Han. Dia adalah paman Ethan Han, dan dia juga ayah dari 3.000 emas keluarga Han yang terkenal. Dan orang seperti dia berjalan dengan langkahnya sendiri. Dalam ketidakpedulian, dia bersikap sebagai atasan. Semuanya, kalian sudah bekerja keras. Firhan tidak memiliki apa yang disebut beban dari atasan. Pada saat ini, dia hanya melihat orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Kalian semua tahu apa tujuan kalian datang ke sini hari ini. Beberapa teman juga mencoba bergerak sebelumnya, ingin menyembuhkan ibuku yang sudah tua. Tapi tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi data instrumen di sekitarnya juga berubah. Ini menunjukkan bahwa tubuh ibuku yang tua tidak tahan dengan siksaan kalian semua. Jadi, aku punya permintaan, jika kamu tidak memiliki kepastian lebih dari 70%, lebih baik jangan mengambil tindakan. Kalau tidak, begitu ada keadaan darurat. Itu akan sedikit merepotkan bagi siapapun yang bertanggung jawab atas ini. Jadi, mulai sekarang, ibuku yang sudah tua hanya bisa menerima satu upaya dalam sehari. Dan hari ini juga merupakan kesempatan untuk mencoba untuk terakhir kalinya. Rencana yang kamu buat seharusnya bisa meyakinkan publik kan? Mendengar kata-kata Firhan yang tidak menarik, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, dan banyak lainnya tampak sedikit malu. Lagi pula, mereka seharusnya bergerak sekarang. Tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga memperburuk kondisi fisik wanita tua klan pemburu. Jika mereka adalah orang biasa, mereka secara alami bukan apa-apa. Tapi sekarang objek perawatan mereka adalah wanita tua keluarga Han. Jika tembakan mereka salah, dikhawatirkan mereka akan benar-benar pergi ke belakang. Oleh karena itu, banyak orang tidak berani menembak sesuka hati saat ini. Dan pendeta tahu wanita, pada saat itu, sedang mencubit jari pucatnya, tidak tahu apa yang dia cubit. Tuan Han, Tuan Muda York ada di sini. Pada saat ini, Butler Han mendekati Firhan dan berbicara dengan suara rendah. Chapter 6196. Mendengar perkataan Butler Han, mata Firhan menjadi sedikit lebih berfluktuasi. Dia melangkah maju, mengulurkan tangannya ke arah Harvey York, dan berkata, Tuan Muda York, kan? Merle dan Ethan Han sudah memberitahuku tentangmu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, biarkan hanya menjadi masa lalu saja. Karena Ethan sudah menjaminmu, aku secara alami akan percaya padanya. Jadi, aku serahkan ibuku padamu. Harvey York tersenyum dan berkata, Tuan Han, kamu sangat sopan. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu salah paham. Firhan tertegun sejenak, dan berkata, Tuan Muda York, tolong katakan. Aku tidak punya pil nektar saat ini, tetapi aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Harvey York menatap mata Firhan dan berbicara perlahan. Mendengar Harvey York mengakui bahwa dia tidak memiliki pil nektar di tangannya, Firhan jelas terkejut. Wajahnya langsung menjadi muram, tetapi pada akhirnya, sepertinya dia mengingat sesuatu, dan wajahnya kembali tenang. Aku berterima kasih atas kejujuranmu. Yang membuat aku tidak terlalu berharap yang seharusnya tidak aku lakukan. Namun, karena Ethan yang memintamu, aku bisa membiarkanmu mencobanya sekali. Silakan. Setelah mengatakan itu, Firhan memberi isyarat tolong. Harvey York secara alami dapat melihat bahwa Firhan tidak mempercayainya sama sekali setelah mendengar bahwa dia tidak memiliki pil nektar. Tapi melihat wajah Ethan Han, dia harus membiarkan dirinya mencobanya.
Harvey York berpendapat tinggi tentang keberanian Tuan Han ini, dan sekarang dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengikuti Firhan dan pergi ke aula belakang. Tuan Han, tolong tunggu sebentar. Sebelum Harvey York dan Firhan meninggalkan aula, pendeta wanita sebelumnya tiba-tiba melangkah dan berdiri di depan mereka. Melihat pemandangan ini, mata semua orang langsung tertuju kepadanya. Jelas, identitas pendeta wanita ini cukup bagus. Nona Paisley Foster, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Langkah kaki Firhan berhenti, dan setelah melirik Harvey York, dia berbicara dengan penuh makna. Aku tidak akan berani mengajarimu Tuan Han. Paisley Foster tersenyum kecil. Jika kamu ingin membawa seseorang untuk menyelamatkan Nyonya Han, aku bisa mengerti. Bagaimanapun, sebagai seorang anak, kamu selalu berharap orang tuamu sehat. Tapi kita juga tahu bahwa Nyonya Han sudah beberapa kali mendapatkan perawatan hari ini. Setiap kali gagal, itu akan menghabiskan sedikit vitalitasnya. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak bisa membiarkan seseorang melakukannya begitu saja. Karena melakukan hal itu tidak hanya akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil tindakan, tetapi mungkin juga menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Dan yang di depan kita tidak tahu dari mana dia berasal, apalagi siapa dia. Tuan Han, jika kamu membiarkannya bertindak dengan santai, aku khawatir. Setelah mengatakan ini dengan tulus, Paisley Foster melirik Harvey York dengan sedikit penghinaan yang tak terselubung di matanya. Pria kecil, aku telah mengkonfirmasi situasi Nyonya Han. Itu bukan penyakit biasa. Katakan, kamu dari sekolah mana? Siapa gurumu? Bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Jika kamu tidak mengatakannya, orang-orang ini di hadapanmu mungkin tidak akan memberimu kesempatan. Jelas, Paisley Foster telah bersiap untuk waktu yang lama dan akan bergerak, tetapi sebuah jalan buntu datang. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, Harvey York sudah menyia-nyiakan kesempatannya untuk bergerak hari ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Harvey York bertindak? Chapter 6197. Ya. Tidak peduli bagaimana melihatnya, mengapa seorang anak kecil seperti dia bisa mengambil tindakan hanya karena mendapatkan rekomendasi dari seseorang. Ada apa? Apakah kita semua di sini hanya sampah dan tidak sebaik anak kecil yang bau ini? Aku bahkan curiga bahwa dia baru belajar dan tidak sebagus seperti yang kamu pikirkan. Apa yang akan kita lakukan jika Nyonya Han tiba-tiba sekarat karena dia? Dia pikir dia siapa? Dia merasa bahwa dia dapat menyelesaikan semuanya seperti yang dia inginkan. Nona Foster adalah keturunan langsung dari Gunung Ling. Dia adalah talenta berbakat dari House of Freeze. Tetapi dia tidak melakukan apapun meski sudah menghitung rencana untuk waktu yang lama. Orang ini keledai. Orang-orang yang muncul di tempat ini jelas tidak memiliki perasaan yang baik untuk Harvey York, yang muncul secara misterius dan akan mencuri pusat perhatian dari sekelompok orang yang hadir. Dan yang paling penting, menurut Firhan, dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya ada satu kesempatan terakhir untuk menembak hari ini. Semua orang hanya akan merasa puas saat Paisley Foster, keturunan langsung dari House of Freeze di Gunung Ling, mengambil kesempatan terakhir ini untuk bertindak. Tapi bagaimana orang yang muncul entah dari mana di depannya bisa meyakinkan mereka? Ketika dia mendengar semua orang mempertanyakan Harvey York, Firhan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil di depannya. Aku memang bukan dari Gunung Ling, bukan dari House of Freeze. Bahkan aku tidak memiliki penelitian sistematis tentang Taoisme. Harvey York berkata dengan tenang. Aku hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa teknik pembunuhan dari 3 sekte dan 9 kelas. Kamu masih bersikap seperti kamu bisa menyelamatkan Nyonya Han. Ada begitu banyak dari kita yang hadir, dan ada guru dari sekolah yang berbeda, dan kita semua berkomunikasi satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak berani mengatakan bahwa kami 70% yakin. Mengapa kamu memiliki keyakinan seperti itu? Paisley Foster sangat tidak senang dengan Harvey York, yang sengaja pamer saat ini. Jadi dia tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya sama sekali, tetapi memotongnya dan membuka mulutnya dengan seringai. Menurut pendapatku, apa yang telah kamu lakukan hanyalah menjadi sombong, menipu orang-orang di keluarga Han. Apakah kamu tahu betapa berharganya orang seperti Nyonya Han itu? Kamu tahu bagaimana jika kamu meleset? Apa konsekuensinya? Omong-omong, Paisley Foster memandang Firhan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Han, bahkan jika kamu mencari beberapa biksu tituler dan menunjukkannya kepadanya, tidak ada dari kami yang akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, para biksu hebat dari Kuil Oeus, setidaknya mereka tidak berani main-main. Dengan santai, tatapan Paisley Foster yang sedikit menghina jatuh pada Harvey York dan terus berbicara. Tapi pria yang muncul entah dari mana ini, aku tidak melihat aura kuat darinya. Apa yang akan dilakukan orang seperti itu? Dia bahkan tidak tahu cara kencing. Tuan Han, jika kamu memintanya untuk merawat Nyonya Han, itu hanya akan menganggap Nyonya Han sebagai lelucon. Jika kamu bersikap seperti ini, maka kami tidak akan bisa tinggal lama. Omong-omong, Paisley Foster memiliki sikap mundur untuk maju. Jika dia berani membiarkan Harvey York bergerak, mereka berani berkemas dan pergi. Ketika master lain yang hadir mendengar ini, mereka semua bersorak.
Chapter 6198. Tetapi berbicara tentang itu, tidak mengherankan bahwa kelompok orang ini sangat marah. Lagi pula, untuk mendapatkan perhatian besar dari keluarga Han, banyak orang telah membawa obat dan teknik rahasia yang telah diturunkan selama beberapa generasi dari sekte mereka. Banyak orang bahkan mempertaruhkan semuanya, hanya untuk datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan di sini. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang Harvey York dengan tangan kosong muncul, dan begitu dia muncul, dia mengambil satu-satunya kesempatan hari ini. Siapa yang bisa menerimanya? Beberapa pendewa wanita memegang whiskas dan memandang Harvey York dengan penghinaan dan sarkasme. Di mata mereka, seseorang seperti Harvey York yang tidak tahu seberapa tinggi langit, hanyalah sampah di antara manusia. Firhan dan Butler Han saling memandang dan tampaknya menyetujui ucapan mereka. Mereka sopan kepada Harvey York, tidak lebih karena pil madu di tangannya. Mereka hanya membiarkan Harvey York mengambil tindakan, hanya untuk melihat apakah dia akan mengejutkan mereka pada saat yang kritis. Tetapi mereka tidak bisa mempercayai Harvey York setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki pil madu lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, Paisley Foster dan yang lainnya berdiri untuk menghalangi Harvey York, itu akan baik untuknya. Itu sebabnya Firhan tidak banyak berbicara saat ini. Dan berkali-kali, sikapnya membuat Paisley Foster dan yang lainnya lebih percaya diri. Harvey York melirik Firhan dengan senyum ringan, lalu berbalik dan menatap Paisley Foster sambil berkata dengan ringan. Kamu tidak merasakan aura ortodoks dari Taoisme dalam diriku, kamu juga tidak memiliki aura sekte lain, dan aku belum mempelajarinya secara sistematis. Kamu adalah seorang biarawan. Tidak bisakah aku membantu menyelamatkan orang? Ya, tapi ada premis. Menurut apa yang kamu katakan, kamu mahir dalam teknik membunuh, dan kamu tahu bagaimana setiap sekte menggunakan teknik pembunuhan. Pada saat ini, mata Paisley Foster penuh dengan rasa dingin. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka selama kamu menunjukkan kemampuanmu, kami akan tidak menghentikanmu. Tapi jika kamu hanya berbicara omong kosong, aku minta maaf. Kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Kemampuanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Harvey York tidak ingin memperhatikan Paisley Foster pada awalnya, dan ingin memberinya sedikit wajah. Lagi pula, House of Freeze, dia telah melaluinya sekali di masa lalu, jadi dia memiliki perasaan mendalam di dalamnya. Tapi tiba-tiba, Paisley Foster menamparkan wajahnya dan ingin mempermalukannya terus-menerus, jadi Harvey York juga marah. Katakan saja kamu, Paisley Foster. Kamu terlihat seperti orang normal dengan bibir merah, gigi putih, dan mata cerah. Tetapi bahkan dalam cuaca seperti ini, kamu mengenakan 3 pakaian lebih banyak dari kami, dan kadang-kadang menghindari angin, jelas kamu takut dingin. Jadi, teknik membunuh yang telah kamu kuasai tidak lain teknik guntur air bunga matahari dari House of Freeze. Kamu telah belajar di sana begitu lama, dan yang kamu pikirkan hanyalah ingin menggunakan metode ini untuk secara langsung menghilangkan kutukan atau hal-hal lain di tubuh Nyonya Han. Tapi kamu tahu dengan jelas bahwa guntur air bunga mataharimu adalah energi yin, dan itu bukan yang paling kuat, jadi kamu hanya memiliki kepastian 50-60%, jadi kamu tidak berani mencobanya. Bagaimana kamu tahu apa yang telah aku pelajari? Wajah Paisley Foster tiba-tiba tenggelam. Yang paling membuatnya takut adalah Harvey York tidak hanya tahu apa yang telah dia pelajari, tetapi juga tahu apa yang dia pikirkan. Ini seperti melihat melalui pikirannya, yang membuatnya merasa tidak enak. Pada saat ini, Paisley Foster hampir berkata, "Penyihir." Chapter 6199. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu pelajari dalam hidupmu, dan apa yang sedang kamu pikirkan. Tetapi aku juga tahu bahwa jika kamu mengikuti ide konyolmu, kamu akan membahayakan nyawa Nyonya Han. Harvey York maju selangkah dan menyipitkan mata ke arah Paisley Foster. Tidak peduli bagaimana kondisi Nyonya Han saat ini, tetapi kita semua tahu bahwa sudah tua dan tubuhnya sangat lemah. Teknik Helianthus secara alami memang sangat kuat, tetapi jika kamu menerapkannya kepadanya, meskipun itu hanya sedikit. Meskipun sumber masalahnya dapat diatasi, tetapi tubuhnya akan hancur. Jika aku jadi kamu, aku akan mengeluarkan pil Lichan untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu akan bekerja lebih baik daripada teknik Helianthusmu. Oh, jika tebakanku benar, kamu seharusnya membawa pil Lichan bersamamu kan? Tapi pil Lichan terlalu berharga, dan House of Priest tidak memiliki cukup banyak yang tersisa. Di era ini, hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan bahan obat untuk membuat kembali pil Lichan. Itu sebabnya kamu berpikir untuk menggunakan teknik Helianthus terlebih dahulu, lalu memberinya pil Lichan. Setelah mengatakan ini, Harvey York memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah menggunakan teknik Helianthus, dapatkah pil Lichan benar-benar mengembalikan tubuhnya seperti ke keadaan semula? Dengan mengeluarkan pil Lichan, kamu berpikir masih memiliki peluang untuk menyembuhkannya. Tetapi jika kamu menjalankan rencanamu, kamu akan dikubur 6 kaki di bawah tanah. Di era ini, tanah suci seni bela diri bukanlah medali emas untuk menghindari kematian. Mendengar Harvey York berbicara, Paisley Foster bergoyang dan melangkah mundur dengan wajah pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu monster? Bagaimana kamu bisa membaca pikiranku? Bagaimana kamu melakukannya?
Beberapa pendeta dari House of Priest juga berkedut di sudut mata mereka saat ini. Mereka telah membuat persiapan sepanjang pagi ini dan merasa bahwa metode ini adalah yang paling aman dan berpeluang memperoleh manfaat terbesar. Namun tak disangka, seseorang datang dan mengungkapkannya dalam satu kalimat. Bahkan jika giliran mereka untuk mengambil tindakan, keluarga Han tidak akan pernah membiarkan mereka menggunakan teknik Helianthus. Dan untuk Pil Lichan, benda itu adalah benar-benar sangat langka. Para biarawan itu membawanya saat ini karena mereka juga mencurinya. Jika dia benar-benar menggunakannya secara langsung, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada guru mereka? Harvey York tidak bermaksud memberikan muka kepada Paisley Foster saat ini. Dia segera melanjutkan. Para pendeta selalu turun untuk menyelamatkan dunia di masa-masa sulit, dan menutup pintu mereka di masa-masa makmur. Juga, jika mereka ingin bergerak, mereka pasti akan bertindak habis-habisan untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi kamu sangat lamban, dan kamu masih memiliki sikap kusut dan ragu-ragu. Terus terang, kamu turun gunung secara diam-diam, karena takut menggunakan Pil Lichan dan dihukum oleh gurumu setelah kembali. Jika kamu tidak punya nyali, pergi saja dari sini. Jangan membuat malu Gunung Ling di sini. Wajah cantik Paisley Foster memerah saat ini, dan dia tidak sabar untuk menemukan lubang dan masuk ke dalamnya. Harvey York sama sekali tidak memberikan wajahnya sama sekali. Adapun kalian, Harvey York melirik begitu banyak orang di antara hadirin dengan ekspresi acuh tak acuh, dan ada tatapan dingin di matanya. Bukankah kalian semua menanyaiku? Baiklah. Aku akan memberitahumu hari ini, apa itu yang disebut interogasi. Dia menunjuk ke seorang biksu besar dan berkata dengan dingin. Kamu seharusnya adalah seorang biksu dari Kuil Oeus. Jadi kamu menguasai teknik Hand of Mercy dari Kuil Oeus. Selain efektif melukai musuh, kamu juga bisa menyembuhkannya. Tapi kamu berpikir, jika kamu memberi serangkaian perawatan pijat, apakah kamu bisa membangunkan orang yang koma itu?